Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat datang ya. Selamat bergabung di acara seri webinar Bina Keluarga Sejahtera yang secara rutin kita mau adakan di tiap bulan. Bulan lalu juga kita sudah mengadakan pembinaan. Nah, ini kita juga ada lagi tujuannya yaitu ingin memperlengkapi jemaat dengan ya pemahaman baru mungkin supaya juga dikuatkan dalam melewati pandemi yang saat ini tengah kita alami. Kali ini kita akan mengambil tema ketahanan keluarga dan guncangan global ya. Jadi dampaknya memang bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Pandemi COVID-19 ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Ang Wei Hai dari Singapura. Baik, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita akan ada doa pembukaan dan juga nanti ada ya opening speech lah sedikit dari Pak Samueli. Silakan Pak Sam. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang dampak dari pandemi ini sangat luas ya, bukan hanya menerpa satu sisi saja ya, apakah fisiknya, apakah ekonominya ya, tetapi itu merembet ya. Kalau orang sedang susah di dalam kondisi yang tidak jelas untuk kedepannya, maka tentu membuat dia emosi ya, membuat ada sisi psikisnya yang akan terdampak, dan hal ini mengakibatkan keluarga kita terkadang menjadi sasaran, keluarga kita terpengaruh juga. Jadi terkadang suami istri gampang sekali tersinggung, mudah bertengkar, dan akhirnya disinilah kalau keluarga kita tidak benar-benar berdiri di atas dasar yang kuat, maka iblis itu bisa memakai pandemi, situasi yang sekarang kita hadapi ini justru untuk memecah. Ya. Tetapi ingat bahwa Tuhan kita mampu berkarya di situasi yang paling buruk sekalipun. Kita yakini itu. Dan hal ini tidak mustahil terjadi. Ya, dan kita sangat bersyukur sekali kita hari ini bisa dibukakan lebih jelas nanti oleh Bapak Ang Wei Hai. Ya, dia sebetulnya orang Indonesia yang berasal dari Surabaya, tetapi dia sudah lama di Singapura. Dan biarlah Pak Ang Wei Hai bisa memberikan, menjadi penyalur berkat kepada kita semua yang saat ini sudah bergabung. Ya, Tuhan yang akan memakai Pak Ang Wei Hai. Ya, mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama memulai acara ini, kita akan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Bapa di dalam sorga, pada malam ini Tuhan, kami bersama-sama akan mengikuti suatu webinar, suatu presentasi dari saudara kami, Pak Ang Wei Hai, yang Tuhan berikan talenta, Tuhan yang memakai dia di dalam bidang teknologi maupun juga di dalam teologi, dan hal itulah yang kami perlukan di tengah situasi pandemi yang sangat memberikan kepada kami suatu ketidakjelasan dan kebingungan ini. Ya Bapa, biarlah Tuhan yang akan mengingatkan teman-teman kami yang hari ini masih belum bergabung, biarlah kehadiran mereka menjadi sukacita dan kebersamaan kami, dan kami semua merasa dibangunkan melalui apa yang disampaikan oleh saudara kami Pak Ang Wei Hai. Terima kasih Bapak, Tuhan pimpin acara webinar ini dari awal sampai akhir, biarlah semuanya itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dan kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Ya, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena hari ini kita boleh berkumpul lagi bersama-sama di acara webinar pada malam hari ini. Ya, kita melihat dari tema pada malam hari ini ya, webinar kita cukup sangat luar biasa ya, sangat-sangat menjawab setiap tantangan ya yang terjadi pada saat ini karena memang judul ini relevan dengan keadaan yang terjadi pada saat ini, yaitu ketahanan keluarga dan guncangan global. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah salah satu bagian yang memang harus kita gumuli bersama ya dalam keadaan seperti ini. Dan waktu malam hari ini juga adalah waktu yang spesial. Bapak Ibu juga pasti dari pagi tadi sudah mengikuti ibadah online, kemudian tadi ada beberapa yang juga sudah meeting, dan ada juga tadi jam 4 juga mengikuti kelas keterampilan di membuat VCO. Kemudian malam hari ini juga ikut ambil bagian lagi dalam webinar. Wah, kalau Daud bilang lebih baik 1 hari di dalam rumah Tuhan, kita sekarang nih lebih baik 1 hari dalam Zoom ya, Zoom atau pertemuan lewat online. Wah, itu puji Tuhan sekali ya. Karena waktu ini adalah waktu-waktu di mana kita juga bisa belajar banyak. Sarana yang Tuhan berikan lewat online ini kita bisa menerima banyak sekali berkat ya melalui banyak acara-acara yang bisa kita ikuti. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sam bahwa memang tantangan saat ini sangat banyak ya dalam pandemi ini. Berdampak juga bagi keluarga. Pandemi yang sudah terjadi saat ini itu sudah hampir 1,5 tahun lamanya. Kita nggak tahu Bapak Ibu kapan pandemi akan berakhir ya. Dan kita tahu bahwa tantangan multidimensi global yang kita hadapi ini tidak hanya dihadapi oleh sebagian orang, tetapi hampir seluruh orang di dunia ini juga sudah mengalaminya dan juga berdampak pula dalam kehidupan di dalam keluarga. Yang dari aspek fisik, juga psikologi, finansial, relasional, iman, dan pengharapan. Tapi Bapak Ibu yang sangat-sangat luar biasa yang kita miliki adalah iman dan pengharapan kita di dalam Tuhan ya. Bahwa ketahanan keluarga adalah bagian yang harus kita terus perjuangkan dan dasar dari segala sesuatu adalah firman Tuhan. Ya, malam hari ini juga kita mendapatkan seorang pembicara yang luar biasa ya. Yaitu pembicara kita Bapak Ang Wee Hai dari Singapura. Wah, Bapak Ang Wee Hai ini sudah meluangkan waktunya untuk boleh menjadi pembicara bagi kita malam hari ini adalah satu kesempatan yang luar biasa bagi kita. Terima kasih Pak Ang Wee Hai untuk kesempatan waktunya bisa bersama-sama dengan kita malam hari ini, jemaat di DKI Layur dan juga Bajem Grand Wisata. Nah, Bapak Ibu, saya akan membacakan sedikit ya tentang biodata dari Pak Ang Wee Hai supaya boleh menjadi referensi bagi kita karena beliau ini punya pengalaman yang sangat-sangat banyak ya di dalam membawakan seminar. Ya, Pak Ang Wee Hai ini beliau lulusan dari 2 program master dari Jepang. Kemudian dia adalah seorang profesional bidang teknologi informasi di Singapura dan juga dia sangat bersemangat di dalam penginjilan. Ya, beban pelayanan yang dia kerjakan saat ini yaitu pelayanan mahasiswa, pemuda, remaja, anak, keluarga, dunia pekerjaan, kepemimpinan, dan pengembangan sumber daya manusia. Dia juga saat ini sekaligus menggumuli integrasi iman Kristen dan iptek. Ya. Menjadi pengkhotbah, pembicara, dan pelatih adalah salah satu bentuk persembahan pelayanan beliau bagi Tuhan. Dan beliau juga sudah memberikan banyak sekali seminar iman Kristen dan iptek di berbagai gereja dan lembaga Kristen, baik di dalam dan di luar negeri. Ya, itu adalah sedikit perkenalan kita tentang pembicara kita pada malam hari ini. Saya percaya bahwa banyak berkat yang akan kita terima melalui webinar pada malam hari ini dan kita akan mengikutinya sampai selesai. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam pemaparan materi oleh pembicara kita malam hari ini, saya juga akan menginformasikan beberapa tata cara ya di dalam webinar kita pada malam hari ini. Ya, khususnya yaitu tentang pada saat kita dalam webinar, mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mematikan mikrofon Bapak Ibu supaya tidak mengganggu suara yang akan masuk di dalam room Zoom kita. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan ya. Pasti nanti Bapak Ibu akan punya banyak sekali pertanyaan yang mau disampaikan, yang mau diajukan, yang mau ditanyakan kepada pembicara kita. Ya, kita punya cara yaitu mungkin Bapak Ibu pada waktu mendengarkannya bisa
mendapatkan sesuatu yang akan ditanyakan, bisa langsung menulis melalui kolom chat. Nanti kami akan menuliskannya dan membacakannya pada saat waktu pertanyaan kami buka. Dan yang kedua, pertanyaan juga bisa disampaikan secara langsung. Nanti kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, itu adalah tata cara kita. Dan nanti juga Bapak Ibu, mari kita bertanya sesuatu mungkin yang mungkin kita akan belum pahami atau sesuatu yang ingin kita tahu. Bapak Ibu dipersilahkan untuk boleh mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, itu aja tata cara kita pada malam hari untuk webinar kita. Kita tidak berlama-lama lagi, kita akan menyambut pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Ang Wihai. Kepada Bapak Ang Wihai, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Ya, ini tema hari ini cukup seru ya. Ketahanan keluarga dan guncangan global. Jadi ini udah terasa, sampai Singapura sudah terasa. Secara ekonomi Singapura juga kena begitu. Secara kesehatan masih terkontrol dengan baik ya. Masih terkontrol dengan baik dan vaksinasi sudah berjalan hampir separuh lebih sudah mau selesai. Kira-kira begitu. Ya, dampak positifnya buat saya ada sih ya, pandemi ini ya. Saya bisa kerja di rumah, begitu. Saya bisa kerja di rumah. Saya tambah sibuk memang karena saya orang IT. Jadi karena kebutuhan teknologi ini semakin tinggi sekarang, baik di dalam pekerjaan, dalam pendidikan dan macam-macam, seluruh dunia ini butuh sekali teknologi internet ini ya. Jadi saya tambah sibuk karena saya mensupport Amerika, Jepang, Australia, New Zealand, Indonesia, Singapura begitu. Ya itu bahasa-bahasa yang bisa saya kuasai, ada 3 bahasa. Jadi banyak permasalahan karena semua menggunakan internet, jadi itu arus transmisi semua sibuk sekali begitu ya, banyak sekali permasalahan begitu. Nah, oke, saya mau share screen dulu. Ya, ketahanan keluarga dan guncangan global begitu ya. Nah, Saudara, memang ini ketahanan keluarga. Jadi saya kasih rangkumannya dulu gitu ya. Saya kasih waktu 55 sekitar begitu. Nah, ketahanan keluarga bisa jadi ketahanan tubuh ya. Kalau diilustrasikan pakai ketahanan tubuh. Jadi tubuh kita ini punya daya tahan terhadap serangan virus, terhadap berbagai macam penyakit. Tubuh ini punya daya tahan. Ya, saya harus itu cek kesehatan setiap tahun ya. Karena di dalam kantor saya itu manusia itu adalah aset, bukan gedung. Bukan gedung, manusia itu ada aset. Karena kita bergerak di bidang konsultan, jadi manusia itu penting. Gedung itu udah enggak penting karena kita bisa kerja di rumah. Karena manusia itu penting, setiap tahun manusia yang bekerja di perusahaan tersebut harus dicek kesehatannya. Jantungnya, hatinya, paru-parunya, ginjalnya, macam-macam. Jadi ada fungsi-fungsi di dalam tubuh itu ada fungsi-fungsi. Fungsi ginjalnya jalan enggak, fungsi jantungnya jalan enggak, otaknya macam-macam gitu, ada fungsi-fungsi. Jadi kalau misalnya ada angka yang naik sedikit turun sedikit, dikejar angka itu. Dikejar gitu ya. Dikejar. Oh, ada kolesterolnya, nanti ada ini hemoglobinnya gitu, dikejar gitu ya. Sampai diturunkan atau dinaikkan sesuai dengan standar kesehatan karena manusia itu aset. Jadi setiap orang yang bekerja di situ sebagai konsultan dan macam-macam, dia harus cek kesehatan supaya perusahaan tidak rugi. Perusahaan tidak kehilangan. Kita sudah tidak pakai gedung. Gedungnya udah tidak sewa-sewa lagi, sudah dijual, tinggal kita kerja di rumah sudah bisa begitu. Jadi lalu bagaimana dengan keluarga ini, ketahanan keluarga? Jadi apakah fungsi-fungsi di dalam keluarga itu
berjalan dengan baik, supaya ketika ada goncangan, ada permasalahan global, itu keluarga itu masih bisa bertahan. Seperti tubuh tadi ada fungsi-fungsi, fungsi ginjal, fungsi otak, fungsi paru-paru, dan macam-macam itu masih berjalan nggak terhadap serangan-serangan itu ya, serangan-serangan gitu. Nah, mari kita lihat satu-satu ya, goncangan global. Dunia ini memang sudah berkali-kali dihantam krisis, baik secara skala lokal, regional maupun global. Jadi ini bukan yang pertama, saudara. Yang dulu udah banyak secara global, ada krisis kesehatan, pandemi flu tahun 1918, krisis ekonomi, the Great Depression tahun 1929, hingga krisis-krisis militer, keamanan dan kemanusiaan dan perang dunia dan macam-macam. Ini yang berskala internasional, skala global banyak sekali. Belum lagi yang skala-skala lokal, skala-skala regional gitu. Jadi memang selama kita berada di dunia ini itu udah pasti permasalahan itu banyak berdatangan, begitu ya, guncangan-guncangan baik kecil, baik besar itu akan terus seperti gelombang yang datang entah dengan kecepatan tinggi, dan gelombang permasalahan itu bukan datang sekali selesai, tapi ada gelombang lanjutan. Ya, yang dikhawatirkan nanti kena krisis kesehatan, COVID, lalu sampai ke masalah ekonomi dan merembet kemana-mana begitu. Nah, disinilah saudara, orang percaya, orang Kristen itu hidup di segala zaman. Dia harus hidup di segala zaman, bukan hanya zaman ini atau zaman dulu, zaman yang lain, tapi harus hidup di segala zaman. Supaya orang Kristen itu bisa menjadi saluran berkatnya, dan orang Kristen memberikan solusi ya terhadap permasalahan zaman sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ini penting. Entah itu zaman batu, zaman api, zaman besi, zaman industri, zaman modern, zaman digital. Ini begitu zaman modern ke zaman digital itu udah pergantian zaman, itu selalu ada masalah. Ya, zaman industri ke modern, pergantian zaman selalu ada masalah, begitu ya. Nah, sekarang modern ke digital, superkomputer dan macam-macam selalu ada masalah. Karena transisi itu kadang-kadang tidak mulus, ya. Sampai zaman Covid sekarang. Zaman Covid sampai tidak tahu sampai akhir zaman deh ya. Tapi begitulah orang Kristen, dia harus bertahan di semua zaman, di semua zaman. Tentunya ada penyertaan dari Roh Kudus, ya, bahwa kita akan hidup di sepanjang zaman. Ya, satu-satu coba kita lihat ya. Pandemi flu melanda dunia tahun 1919 hingga akhir 1920, udah 2 tahun dia kena. Berdasarkan data Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Amerika Serikat, sedikitnya 500 juta penduduk dunia terinfeksi virus. 50 juta meninggal. Ya, 60 juta meninggal. The Great Depression tahun 1929, ini 10 tahun ini, sampai 1939, bermula dari kejatuhan ekonomi Amerika Serikat. Saham-saham berjatuhan, lalu merembet ke banyak negara. Perdagangan, ekonomi kacau semua, gitu ya, kacau semua. Itu. Padahal sebelumnya ekonomi Amerika itu naiknya drastis, lalu tiba-tiba jatuh gitu. Dan banyak pemutusan hubungan pekerjaan di berbagai tempat. Terus Perang Dunia Kedua. Jadi terus ini berlanjut. Ya, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama, ya, sampai Perang Dunia Kedua begitu. Lalu yang terakhir juga kena sampai ke Indonesia, krisis finansial tahun 1997, 1998. Ya, justru di tahun 1997 ini itu pada waktu krisis banyak orang pulang loh. Sekolah mereka, perusahaan papanya bangkrut, mereka harus pulang dari Amerika, tidak bisa biaya sekolah, kembali ke Indonesia, semua kembali ke Indonesia. Tapi tahun 1997 saya malah berangkat ke Jepang ke sekolah. Padahal saya tidak punya perusahaan apa-apa. Bapak saya juga tidak punya perusahaan apa-apa. Jadi pada waktu itu 1997 itu ekonomi hancur-hancuran, banyak yang pulang dari luar negeri, putus
putus sekolah karena orang tuanya tidak bisa membiayai sekolah di luar negeri. Justru tahun 1997 saya ke Jepang. Ya, saya berangkat ke luar negeri sekolah. Nah, yang sekarang lagi rame ini global disruption. Guncangan ya, saya terjemahkan guncangan, turbulensi juga boleh lah ya. Tahun 2020 terjadi digital disruption dan corona disruption, ini kombinasi ini. Kombinasi. Jadi benar-benar orang dipaksa karena situasi corona, mereka dipaksa mau tidak mau, bisa tidak bisa, harus dipindah ke digital. Harus dipindah. Ya, kalau enggak dipindah ke digital, tutup dia. Termasuk gereja. Harus dipaksa. Bukan hanya gereja, sekolah harus dipaksa, bisnis harus dipaksa. Makanya kebutuhan tenaga-tenaga ahli di bidang teknologi informasi sekarang sangat dibutuhkan sekali ya, karena begitu seluruh dunia harus dipaksa pindah ke digital, banyak permasalahan yang terjadi begitu ya. Nah, kira-kira begini Saudara, saya orang IT, jadi kalau saya jelasin sukanya pakai grafik ya. Ini kan linear ini. Linear itu kan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 4, 8. Jadi lurus. Ditemukan radio, televisi, ya, nanti video, ya itu lurus. Tapi sejak ditemukan komputer, superkomputer, internet, ya kecerdasan buatan, big data, IoT dan macam-macam, langsung dunia itu perkembangannya naik ke atas. Ya. Jadi ada orang yang masih hidup di era linear. Misalnya nih, Bapak Ibu yang hidup di era linear, misalnya buka tokonya jam 8 sampai jam 4. Ya, buka tokonya jam 8 sampai jam 4. Padahal bisnis di era digital itu dia online. Ya. Mungkin Bapak Ibu masih pakai Alkitab buku. Anak-anak sudah Alkitab digital. Sukaannya lihat TV di sini. Linear, padahal di sini sudah TV itu udah jarang dilihat, kebanyakan YouTube, WhatsApp begitu ya. Gitu. Jadi nah, yang linear ini ya, padahal sekarang ini semua hidup di era eksponensial. Tapi kalau masih ada yang hidup di era linear, dia akan ketinggalan. Buka tokonya jam 8 sampai jam 4 sore. Padahal sekarang buka tokonya udah online semua. Dia akan kalah di sini. Kalau dia tetap memaksa gereja onsite di sini, kalah dia. Dia harus pindah ke atas. Harus dipaksa pindah ke atas. Karena udah terjadi, future-nya itu sudah terjadi sekarang, future-nya begitu ya. Jadi disinilah yang disebut dengan goncangan. Makanya saya tadi pakai istilah goncangan global. Bahasa Inggrisnya saya pakai istilah disruption, boleh pakai turbulensi ya. Jadi digoncang-goncang. Jadi yang masih hidup di sini, ya, padahal di zaman corona ini semua dipaksa harus pindah di sini. Termasuk pendidikan harus dipaksa pindah. Kalau masih di sini, ya dia tidak bisa hidup, ya, tidak bisa hidup. Dia harus pindah ke atas. Nah, ketika pindah ke atas itu tidak gampang, karena banyak orang tidak siap di sini, tidak siap mental, tidak siap rohani, tidak siap skill, semua serba mendadak. Itu yang disebut goncangan, digoncang habis-habisan dia. Ya, jadi itu yang disebut disruption di sini ya, disebut disruption. Nah, krisis-krisis apa yang terjadi? Ya, krisis dunia 2020-2021 ini dugaan saya 2021 juga belum selesai. Tapi masih ada gereja yang berani ngundang saya onsite ya. Nanti ya saya oke dulu, nanti kalau belum selesai masalah Covid ya kita ditinjau ulang lagi. Jadi ada ancaman kesehatan. Ekonomi ini sudah serba tidak jelas ya. Ya, tapi memang saya lihat kerjaan orang IT masih dibutuhkan sekarang, dokter-dokter masih dibutuhkan. Jadi saudara kalau mengarahkan anak untuk belajar apa di masa depan, jadi belajar satu ilmu yang tidak mudah digeser oleh situasi ya.
Ya, ilmu IT, dokter itu sulit digeser ya. Jadi banyak pemutusan pekerjaan, udah lockdown kena masalah rumah tangga. Saya kok kena dampak positif ya, kerja di rumah ini lebih bisa ketemu anak-anak, ketemu istri, begitu ya. Tapi ya masalah ruangannya jadi bingung, karena saya online, di sana online, istri online, semua online, anak online, jadi bingung semua, lagi ngomong-ngomong semua begitu. Sampai kita ini pakai penyekat-penyekat ruangan gitu. Saya sih kalau kerja di rumah kok tambah seneng gitu ya. Tapi memang ada orang yang punya masalah di rumah juga, ketemu terus dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak. Apalagi masalah goncangan personal ya, mungkin enggak dapat pemutusan pekerjaan, akhirnya kena masalah personal ya, merembet kemana-mana ini, merembet kemana-mana gitu. Nah, saudara, selalu ada harapan ya, selalu ada harapan. Setiap terjadi krisis itu selanjutnya itu selalu ada harapan, selalu ada harapan. Jadi kebangkitan pasca krisis seperti yang telah dilalui negara-negara di masa lampau menunjukkan selalu ada harapan dan jalan keluar, selalu ada harapan. Justru di masa krisis ini kita ini lagi siap-siap untuk menyambut harapan yang baru. Ya. Meskipun ada yang harus mengalami kehancuran, tapi capaian kemajuan yang diperoleh saat ini adalah buah dari perjuangan dari keterpurukan masa lalu. Jadi saudara yang kena dampak krisis itu jangan berkecil hati. Karena nanti ada harapan yang baru yang kita harus mempersiapkan diri kita selama masa, dalam tanda petik, masa lockdown ini ya, masa isolasi. Supaya ketika harapan itu benar-benar terjadi, kita udah siap menyambut. Jadi ada kesempatan-kesempatan baru, ada peluang-peluang baru yang saudara harus cepat raih. Ya, yang saudara harus cepat raih gitu. Selalu ada harapan, selalu ada harapan. Ya, oleh sebab itu solusinya begini solusinya. Harus shifting up. Shifting up itu seperti kita naik mobil ya. Naik mobil dari persnel yang 1 menuju ke persnel yang 2 menuju persnel yang 3. Ya. Shifting up itu ganti gigi. Jadi semakin giginya ganti, semakin cepat, semakin naik, semakin cepat, semakin naik, bagus. Jadi jangan lama-lama di gigi 1, langsung gigi 2, langsung cepat gigi 3, gigi 4, gigi 5, dan seterusnya. Supaya kita masuk benar-benar di era ini. Dan kita bisa mengikuti perkembangan ini. Kalau enggak, kita ketinggalan terus. Makanya sebenarnya bagi orang Singapura ya, situasi ini tidak terlalu berdampak serius ya, karena Singapura, Jepang, saya hidup di Jepang 7 tahun, karena semua serba digital. Karena semua serba digital, jadi mereka ya bedanya cuma kita tidak bisa keluar rumah, tetapi kebanyakan udah digital semua. Lah meeting-meetingnya orang bisnis itu dari dulu pakai Zoom kok meetingnya. Ya dulunya juga pakai Zoom. Jadi apalagi meeting kalau banyak negara gitu, sama Amerika, Jepang, dan macam-macam, ya kita ketemunya di Zoom. Gitu. Di Zoom. Jadi bagi orang yang negara-negara yang sudah siap digitalisasi, sebenarnya nggak terlalu terasa begitu. Kali ini nggak terlalu terasa. Makanya kita masih cepat-cepat shifting up. Mesti cepat-cepat pindah. Mesti cepat-cepat pindah. Kalau nggak pindah, itu kita benar-benar ketinggalan begitu ya. Nah, Alkitab mengingatkan pada kita, Injil Matius pasal 7, 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, ada orang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu adalah yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Jadi orang bijaksana ini maksudnya apa? Maksudnya yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Jadi orang yang bijaksana ini maksudnya apa? Maksudnya yang mendirikan rumahnya itu di atas firman Tuhan, di atas batu. Nah, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir.
Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kemudian turunlah berbagai permasalahan, goncangan hidup, goncangan global, penyakit, ekonomi berdatangan, kacau balau dunia ini. Ya rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Nah, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, perkataan Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi ada orang bodoh, ada orang bijaksana. Orang bodoh ini mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya. Gitu ya. Sudah mendengar, tidak melakukannya. Ya nol hasilnya. Itu sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Pasir yang apa itu? Fragile itu apa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Fragile itu bahasa Indonesianya apa, lupa saya. Yang rapuh gitu ya, yang rapuh. Nah, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, datanglah permasalahan, angin melanda rumah itu, ya rumah itu akan rubuh gitu. Ya, jadi begini saudara, ada keluarga bodoh membangun rumahnya di atas pasir, di atas dunia yang fana, di atas harta, kekuasaan, kecantikan, ketenaran, dan di atas kesehatan. Runtuh dia. Ketika badai ekonomi datang, habis. Ketika kekuasaan goncang, habis. Ketika sudah tidak cantik lagi, habis. Gitu ya. Jadi itu keluarga bodoh. Nah, keluarga bijaksana yang membangun rumahnya di atas firman Tuhan. Yang kokoh. Dan ini firmannya tidak berubah loh. Biarpun goncangan macam-macam datang, tapi firman Tuhan ini kokoh. Makanya saya katakan di awal tadi, orang Kristen itu harus hidup di segala zaman. Caranya bagaimana? Ya tetap berdiri kokoh di atas firman Tuhan. Biarpun zamannya berganti-ganti. Biarpun permasalahan itu semakin hebat. Dunia semakin canggih yang memporak-porandakan masalah macam-macam ya, tapi dia tidak rubuh. Oleh sebab itu caranya gimana? Ya itu tadi, mendengar dan melakukan. Knowing, mengetahui kebenaran firman Tuhan dan melakukannya. Jadi ada kerinduan untuk mengenal firman lebih dalam. Ada kerinduan untuk mengerti firman lebih dalam. Dengar-dengaran suara firman, suara Tuhan. Dan melakukannya. Aman sudah, aman. Ya itu aja kuncinya. Ya, jadi dasar yang perlu dibangun melalui setiap orang yang mendengar. Ya jangan mendengar terus berita COVID. Kacau saudara. Dengar terus berita COVID jadi susah ya. Jadi yang mendengar perkataanku ini, itu lo mendengarnya lo penting. Mendengar. Itu ya. Ikut webinar-webinar dengan perspektif iman Kristen, perspektif firman Tuhan. Wah, sangat menguatkan ya. Yang mendengar. Nah, iman itu memangnya timbul dari pendengaran, betul. Yaitu pendengaran akan firman Allah. Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, ya nggak akan tersesat. Zamannya kacau balau, ya kita tetap aman. Karena kita tahu arah. Ya, kalau kita arahnya salah, nanti dikasih tahu, diperbaiki. Ya, diperbaiki. Lalu apalagi dasar yang perlu dibangun? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan, ini loh penting poinnya, melakukannya. Harus melakukannya, bukan hanya mendengar. Ya, bukan hanya hikmat itu berhenti kepada pikiran, tetapi harus action, harus melakukannya. Makanya Alkitab ayat selanjutnya mengatakan, ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan. Itu ayat 21-nya ya.
Diulangi lagi kalimatnya, melakukan. Kehendak Bapakku. Jadi melakukan. Makanya bagus sekali ya ayat ini ya, karena dia mendengar dan melakukan. Bukan atau loh. Bukan disuruh memilih, mendengar atau melakukan. Mendengar aja, oh enggak boleh. Karena ini kalimatnya bukan atau. Jadi harus berjalan dua-dua, Jadi seperti kita kalau naik kapal ya, gayung yang satu sama gayung yang lain tuh jalan terus. Mendengar, melakukan, jalan. Mendengar, melakukan, ya. Kalau salah satu gayung tidak berfungsi, ya tidak maju-maju. Tidak maju-maju. Jadi mendengar, melakukan. Jadi kita harus terus mendengar firman, saudara. Lalu melakukannya, aman sudah. Sama dengan kita mendirikan rumah di atas batu. Jadi hidup itu bagaikan menaiki sepeda ya. Agar tetap seimbang, Anda harus tetap bergerak. Jadi belajar sambil melakukan. Sebenarnya kalau waktu belajar naik sepeda gimana? Baca buku ya. Baca buku. Setelah baca buku, sepedanya enggak usah dinaikin, enggak usah melakukan. Ya enggak mungkin. Oh, belajar buku, belajar dikasih tahu gini, mendengar. Oke, naikin sepedanya baru bisa. Jadi melakukan, bukan hanya teorinya tapi melakukan. Nah, setelah menaiki sepeda, jangan berhenti. Itu kuncinya jangan di situ. Jangan berhenti. Kalau berhenti kok ya enggak bisa bergerak, kok akan jatuh. Kok akan jatuh kalau berhenti. Supaya tetap seimbang harus tetap bergerak. Bergerak. Artinya ada kemajuan. Jadi hidup itu entah lambat atau cepat, tiap orang harus bergerak maju. Kalau engkau berhenti, jatuh. Nah, oleh sebab itu di sini saudara, kita harus mengerti cara berpikir yang dirubah. Ya, jadi perubahan keadaan itu tidak selalu bisa terjadi loh. Tidak selalu bisa terjadi. Tapi penting. Perubahan cara pandang itu lebih penting. Ya, keadaannya udah kacau balau, ya kita cara pandangnya yang dirubah. Ya, cara pandangnya dirubah, cara melihatnya dirubah. Ada peluang apa? Ada kesempatan apa yang bisa saya raih? Jadi orang yang bisa bergerak maju itu adalah orang yang mencari kesempatan, yang mencari peluang. Bukan orang yang menunggu kesempatan atau menunggu peluang. Bukan. Jangan menunggu. Kita harus mencari peluang yang baru. Di situasi perubahan ini ada peluang apa? Nah, itu penting. Apalagi saya orang IT ya. Kalau enggak cari peluang, kalau enggak cari inovasi, enggak cari kreativitas, susah ya. Susah. Begitu. Karena mereka berlomba-lomba ya untuk cari sesuatu yang baru, cari peluang begitu. Ya. Makanya saudara, jika dunia digital membuat kita super sibuk ya, sibuk sekali, super sibuk dunia digital ini ya. Komputer tambah hebat, pekerjaan dilakukan dengan komputer, dengan robot semakin hebat, tapi saudara semakin sibuk atau semakin santai kalau kerja? Dulu komputer digunakan untuk bekerja supaya ya membantu pekerjaan orang. Tapi setelah ada komputer, ada internet, dan macam-macam, orang tambah sibuk atau tambah santai. Nah, disinilah kita belajar. Situasi corona ini mengajar kita untuk menenangkan diri, untuk memberikan waktu, ya, yang kita terlalu sibuk memberikan waktu pada keluarga. Nah, saya dulu 1 bulan itu bisa terbang 3 kali, 2 kali ya. Itu terbang itu bukan 1 kali terbang loh. Kalau 1 kali terbang maksudnya 1 kali terbang itu kan tanpa transit kan Singapura Jakarta ya tanpa transit. Nah, kalau pelayanan saya di Jayapura, kalau pelayanan saya di Indonesia Tengah, Indonesia Timur, itu terbangnya bisa sampai 6 kali loh sekali pelayanan itu. Luar biasa ya. Terbang 6 kali ya. Jadi Singapura Jakarta, Jakarta ke Makassar, Makassar nanti ke Tarakan, Makassar ke
ke Manokwari. Kan kalau Indonesia Timur itu kan transitnya kan di Makassar. Kalau Indonesia Barat kan transitnya di Medan begitu. Jadi hanya melayani daerah Tarakan, hanya melayani daerah Manado dan sekitarnya gitu ya. Saya butuh 6 pesawat, saudara. Berangkatnya 3 pesawat, pulangnya 3 pesawat, total kan 6 pesawat. 6 pesawat itu dalam 1 hari saya terbang 3 kali. Setelah selesai pelayanan, misalnya dari Tarakan, lalu ke Makassar, Makassar ke Jakarta, Jakarta ke Singapura, itu dalam 1 hari itu transit-transit begitu. Saudara pernah bayangkan nggak naik pesawat 3 kali dalam 1 hari dengan jadwal begitu mepet? Saya kejar-kejaran sama pesawat, pernah ketinggalan pesawat, pernah pesawat pertama itu tidak terbang, pernah pesawat pertama delay, kalau delay pertama, nanti pesawat keduanya tidak bisa kekejar, akibatnya pesawat ketiganya tidak bisa kekejar. Pengalaman macam-macam. Tapi ya mengajar saya sekarang untuk bersama keluarga, melayani saudara dengan Zoom. Ya, ada dampak positifnya bagi saya ya. Jadi mengajar kita untuk menenangkan diri gitu, mengajar kita untuk kasih waktu dengan keluarga begitu ya, mengajar kita untuk lebih mendekatkan diri bersama keluarga dengan Tuhan juga begitu. Mengajarkan kita bahwa kita ini manusia yang rapuh, dulu super sibuk begitu ya, sekarang bisa kerja di rumah, melayani di rumah gitu. Ya. Ya ini saudara situasi zaman ini. Makanya ketahanan keluarga itu perlu sekarang. Tadi kan saya kasih ilustrasi ketahanan tubuh ya. Sekarang masuk ketahanan keluarga. Yaitu kemampuan keluarga untuk menangkal atau melindungi diri dari berbagai permasalahan dan ancaman kehidupan. Jadi dia menangkal, melindungi diri, bertahan. Macam-macam, kena krisis ekonomi, krisis kesehatan. Nah, dan keluarga itu sendiri maupun dari permasalahan itu bisa dari luar keluarga, bahkan di dalam keluarga. Gitu ya. Jadi ini loh kemampuan keluarga. Tubuhnya keluarga ini sekuat apa? Fungsi ginjalnya keluarga, fungsi paru-parunya keluarga, lalu daya tahan tubuhnya sudah dikasih vitamin C atau tidak, macam-macam ya. Fungsi jantungnya keluarga itu masih berfungsi dengan baik nggak ketika badai ini menghantam? Ya, ketika badai menghantam. Jadi kalau tubuh kan ada fungsi ginjal, fungsi jantung, fungsi paru-paru, ya, fungsi otak dan macam-macam. Nah, keluarga ini loh bagaimana? Makanya setiap keluarga itu ada fungsi-fungsi yang harus dijalankan dengan baik. Fungsi adaptasi sebagai strategi bertahan hidup manusia. Ya, jadi ya saya juga harus beradaptasi. Keluarga saya juga harus beradaptasi. Karena dunia ini terus berubah-berubah. Bahkan perubahannya sangat cepat. Apalagi saya orang IT ya. Aduh, kalau tidak belajar sedikit udah ketinggalan saya. Yang sana larinya lebih cepat gitu ya. Jadi manusia itu dari zaman nenek moyang sampai sekarang dia dikasih kemampuan beradaptasi. Jadi saudara, seharusnya kita semua masih bisa bertahan hidup karena kita beradaptasi di dalam segala situasi. Kalau dulu makannya 1 hari 4 kali, makan 4 kali ya, makannya 1 hari 3 kali. Sekarang makannya 1 hari 2 kali. Bahkan 1 hari 1 kali. Saya sih 1 hari makannya 1 kali, udah 1 hari 2 kali, 1 kali itu udah 10 tahun lebih ya. 10 tahun sebelumnya makannya saya 3 kali. Terus sekarang dibuat makannya 2 kali atau sekali begitu. Makan 2 kali aja sudah kenyang. Itu pun enggak makan nasi saya. Udah hampir 10 tahun enggak makan nasi. Makanannya cuma sayur, buah begitu. Minum jusnya pun jus asli begitu ya. Jadi menjaga supaya kesehatan tubuhnya tetap fit begitu. Ya, jadi ada adaptasi, saudara. Setiap orang itu mesti diberi kemampuan beradaptasi, termasuk binatang. Ya,
di situasi-situasi sulit, apalagi manusia. Nah, kalau saudara tidak bisa bertahan hidup, berarti adaptasinya kurang lentur. Ya, kita lagi pengiritan. Sekarang nggak makan nasi 10 tahun, saya masih bisa hidup sampai sekarang loh. Ya, sebab mengurangi karbohidrat ya. Jadi cuma makan sayur, salad buah ya nggak apa-apa sampai sekarang. Malah lebih sehat begitu. Mengurangi karbohidrat, mengurangi apa itu namanya gula dan macam-macam gitu ya. Nah, fungsi yang lain itu adalah di dalam keluarga adalah fungsi pemuritan. Kebanyakan keluarga yang gampang runtuh secara karakter, secara rohani, karena pemuritan di dalam keluarga tidak kuat. Gampang emosi, gampang putus asa, gampang kecewa, tidak berpengharapan, ya biasanya fungsi pemuritannya tidak kuat. Atau fungsi penggembalaan di keluarga. Ya, makanya gereja GKI Layur memberikan webinar semacam ini untuk membekali keluarga supaya keluarga itu melakukan fungsi pemuritannya di keluarga. Saya bapak itu kan imamnya keluarga kan ya. Imamnya keluarga, bapak itu ya boleh dikatakan pendetanya di keluarga. Saya jadi pendeta di keluarga. Dalam tanda petik pendeta ya. Imam lah ya. Kepala keluarga itu harus menyediakan makanan rohani kepada keluarga. Bukan hanya makanan jasmani, bukan hanya diberi vitamin C, bukan hanya diberi makanan sayur, tapi makanan rohani harus ada. Harus ada fungsi memuridkan. Bapak itu jadi gurunya. Ya. Makanya disinilah saya memakai istilah gereja mini. Keluarga bijaksana itu melakukan pemuritan supaya ketika badai itu datang, ekonomi, penyakit, masa tua, dan macam-macam, tapi keluarga itu masih bisa bertahan, masih bisa damai sejahtera. Karena bagi saya rumah itu adalah gereja mini. Jadi GKI Layur ini sebenarnya punya cabang banyak ya. Cabangnya di mana? Ya di rumah-rumah itu. Rumah-rumah itu jadi gereja-gereja mini. Dan GKI Layur memberikan pemuritan kepada kepala-kepala keluarga, lalu kepala keluarga itu membuat rumah itu jadi basis pembinaan. Ya. Rumah adalah sekolah pertamanya anak-anak sekarang ini. Bukan sekarang ya, dari dulu rumah ada sekolahnya pertama anak. Dan orang tua guru seumur hidup. Bapak itu imam, pembina rohani di keluarga. Nah, pada awalnya pemuritan di keluarga adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Anak-anak saya ini ketika semua di online, termasuk pelajaran ini di Singapura, sekarang pelajarannya meskipun onsite ya. Anak saya onsite. Jadi selama situasi pandemi ini, online-nya itu sekitar cuman sebulan. Sebulan kurang lah ya. Jadi 11 bulan lebih itu masih onsite loh. Tetapi meskipun onsite, sekarang anak-anak ini diberi iPad loh. Diberi iPad, jadi dia meskipun onsite, tapi belajarnya di iPad, belajarnya online. Ilmunya ada di cloud, ada di internet, begitu. Jadi mereka sudah terbiasa internet, tapi ya gitu, ancaman dari dunia internet juga macam-macam. Ya. Nah, pada awalnya pemuritan di keluarga adalah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Menjadi tahu, hati-hati, dunia internet itu dunia yang banyak hoax, banyak permasalahan. Dari yang tidak bisa jadi bisa sekarang. Oh, dulu itu tidak bisa bahasa Jepang. Setelah diajarin pakai internet, sekarang bisa pakai bahasa Jepang. Nah, fokusnya pemuritan adalah transformasi dari yang kita tahu dan alami menjadi kebijaksanaan dan kecintaan pada Tuhan. Nah, ini loh fokusnya pemuritan. Jadi tiap hari menanam, menabur firman Tuhan supaya dia cinta Tuhan. Ya. Lalu ada fungsi yang lain ya. Fungsi kreatif ekonomi. Jadi kalau di dalam tubuh orang itu ada fungsi otak. Ya, keluarga saya kasih fungsi kreatif ekonomi. Sekarang ini masa-masa sulit ekonomi. Tapi banyak teman-teman saya yang kreatif loh ya. Wah, dia menggunakan segala yang dia
yang dia bisa dijadikan uang. Oh, dulu itu masak bakwan untuk tetangga. Sekarang bakwannya jadi laris sekali. Ya, ketika masuk ke dunia digital, jadi bakwannya dipromosiin ke Facebook, ke Instagram dan macam-macam. Wah, laris sekarang. Apalagi dikirim pakai itu pakai kalau di Singapura kayak Gojek-Gojek gitu dikirim. Wah, jadi rumah itu sekarang jadi bukan hanya sekedar rumah, tetapi dia jadi ladang bisnis rumah itu. Ketika tidak bisa buka restoran, ya rumah. Ya, masak bakwan dan macam-macam. Wah, kreatif banget sekarang. Makanya dia banting bisnis ini, banting setir ya. Dulu dia berdagang emas, sekarang bakwan. Karena tidak ada orang yang mau pakai emas ya sekarang. Jadi tetap harus kreatif. Nah, ada lagi yang jagoan-jagoan, bukan jagoan ya, yang dulu tidak hebat-hebat banget di desain, yang tidak hebat-hebat banget di program. Ini mereka persiapan untuk suatu saat ini menghadapi masa-masa pengharapan itu datang. Mereka sudah langsung ambil kesempatan itu. Jadi mereka menggunakan teknologi untuk belajar sehebat-hebatnya sekarang. Makanya saya katakan kepada keluarga-keluarga, tidak ada orang bodoh zaman ini ya. Yang ada itu orang tidak mau belajar. Tidak ada orang miskin sebenarnya zaman ini itu. Yang ada itu orang tidak mau maju. Tidak ada orang kekurangan sebetulnya ya. Yang ada itu orang tidak mau mengembangkan diri. Nah, fungsi cinta kasih. Ya, banyak masalah di keluarga. Jadi yang penting itu adalah kehadiran di hati keluarga, di hati anak, kehadiran di hati suami istri. Bukan hanya sekedar ada. Sudah kena lockdown, tidak bisa keluar, suami istri ada di rumah. Anak-anak ada di rumah, tapi tidak hadir di hati anggota keluarga. Sibuk dengan dunianya masing-masing, sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Gitu. Ya, makanya fungsi pemuritan tadi itu mengkondisikan setiap hari kita berdoa sama-sama, setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan sama-sama, pada waktu sama-sama, waktu bersama-sama itu lalu kita saling berbagi informasi, besok acaranya apa, lalu dievaluasi kemarin ada masalah ini, kenapa itu jadi itu seperti keluarga yang dekat, yang akrab, ya. Tadi hari ini kenapa kok salah paham ini itu bisa dibahas di acara keluarga, dikondisikan supaya pemuritan, keakraban itu benar-benar ada di dalam 24 jam itu. Bukan terus makan, selesai kembali ke kamar masing-masing tidur begitu enggak ya. Jadi gantian kadang-kadang acara kebersamaan itu di kamarnya anak nomor 1, kadang-kadang di kamarnya anak nomor 2, kadang-kadang di kamar saya begitu ya. Itu supaya kebersamaan ini terus terjadi. Kalau enggak gitu, kalau mereka tidak merasakan cinta kasih di keluarga, mereka akan mencari cinta kasih di dunia yang lain, termasuk dunia internet. Mereka akan lebih bertahan di dunia internet daripada di keluarga begitu. Fungsi pengembangan diri. Zaman sekarang ini kalau tidak mau mengembangkan diri ya ketinggalan. Makanya saya pakai istilah shifting up tadi. Setiap orang harus mengembangkan dirinya zaman ini. Dia tidak boleh stagnan. Singapura pendidikannya harus maju terus, tidak boleh stagnan. Ilmunya harus maju, mengikuti perkembangan zaman. Begitu ya, harus maju. Jadi tidak ada orang bodoh, banyak orang yang tidak lulus sekolah, tidak lulus kuliah, lebih bagus malahan. Karena apa? Mereka belajar di internet. Semua bahan ilmu pengetahuan ada semua. Saya bisa tunjukkan kepada saudara ilmu apa sih yang tidak ada. Di bidang saya ya, ilmu coding, desain, dan macam-macam, jaringan, internet, dan keamanan, semua ada. Jadi tidak usah sekuliah, harusnya tidak apa-apa, karena semua ada. Kalaupun dapat ijazah, ijazahnya dari Google mungkin ya begitu ya. Lalu fungsi sosial, ya tetap mempunyai komunitas. Makanya GKI Layur ini adalah komunitas kita begitu, untuk saling mendoakan, saling menompang. Ya,
jangan hidup sendiri situasi seperti ini. Saling menyapa, saling mendoakan, saling sharing, kita butuh. Meskipun tidak bisa ketemu dengan muka, tetapi kita ada di dalam satu grup yang saling update informasi, yang saling memberikan, yang saling mengingatkan, menghiburkan, menyembuhkan, ya. Ya, itu fungsi komunitas. Kita butuh komunitas sekarang situasi. Kita jangan berjalan sendiri begitu. Jadi tetap harus bersama-sama, bersama-sama. Nah, mungkin saudara suka ikan salmon ya. Ikan salmon ini sehat, orang Jepang suka ikan salmon dia. Jadi orang Jepang dulu kalau orang Jepang cari ikan salmon di tengah laut. Dia naik kapal menuju tengah laut, ikan salmonnya diambil, dimasukkan ke kapal. Setelah dimasukkan kapal, dikasih air, dimasukkan ke kapal, lalu kapalnya sampai ke pantai, ikan salmonnya mati. Mati. Padahal orang Jepang itu sukanya makan ikan salmon mentah. Termasuk saya ya, karena dia proteinnya tinggi, ikan salmon mentah itu. Belum digoreng, belum diapa-apain. Tapi pada waktu ikan salmon itu ditangkap dari tengah laut menuju ke pantai, jaraknya 2 jam, mati ikan salmon itu, sampai di pantai mati. Orang Jepang pikir-pikir ada teknologi apa ini ya, supaya ikan salmon ini ketika ditangkap di tengah laut menuju ke daratan, dia masih tetap hidup. Gitu loh. Pinter orang Jepang. Dia pakai teknologi yang canggih dia ya. Dia cari hiu. Hiu yang kecil. Jadi ketika salmon itu ditangkap, dimasukkan ke kapal, dikasih air, lalu di tempat yang sama itu ada hiu kecil. Ikan hiu kecil, lalu ikan hiu kecilnya itu ngejar-ngejar ikan salmonnya. Jadi ribut itu di kapal itu, ribut sekali ya. Ada ikan salmon, ikan hiu, jadi ikan hiu itu ngejar-ngejar ikan salmon, jadi satu kapal itu ribut semua. Ribut pokoknya. Ikan salmonnya tidak bisa tidur, tenang itu. Ribut sampai di daratan, ikan salmonnya masih hidup. Iya saudara. Bayangkan kalau nggak ada hiu itu ya, ikan salmonnya tetap mati mungkin. Karena ada hiu di perahunya, ikan salmonnya dikejar-kejar hiu, ikan hiu sampai di daratan, ikan salmonnya masih hidup. Apa itu maknanya, saudara? Maknanya, ketika tidak ada masalah, semua aman-aman saja, semua stagnan, ya kita dalam tanda petik kita mati, tidak ada kemajuan. Tetapi ketika ada masalah, ada goncangan, ada ikan hiu yang terus mengejar-ngejar salmon, itu ribut itu. Ya, kita punya kemampuan beradaptasi supaya kita tetap bisa hidup, ya harus lari ke sana, lari ke sini. Ayo, pokoknya harus jangan sampai ketangkap ikan hiu begitu. Wah, ke sana ke sini. Akhirnya tetap hidup. Jadi bergerak itu membuat kita hidup. Kita mesti dinamis, mesti kreatif, mesti proaktif. Kalau cuma diam-diam saja ya tidak ada kemajuan. Apa yang membuat kita mati saat tidak ada masalah dalam hidup? Saat berada dalam zona nyaman, semua tenang-tenang aja, gitu ya. Ya, tidak ada kemajuan. Justru ketika badai itu datang, itu memberikan kesempatan kita untuk cari peluang-peluang yang baru. Digoncang-goncang dunia ini. Ya. Apa yang membuat kita bergerak? Apa yang membuat kita maju? Ya masalah. Ya ikan hiu. Ya tekanan hidup, tekanan kerjaan, tekanan ini, tekanan ini, tekanan ini, tekanan ini. Makanya saya katakan tadi tahun 1997, ketika ekonomi itu datang, anaknya bos-bos itu pulang dari Amerika, pulang ke Indonesia, tidak bisa kuliah. Dari Australia pulang ke Indonesia. Justru saya yang berangkat ke luar negeri. Ya, karena bos saya Tuhan Yesus. Karena bos saya Tuhan Yesus. Saya yakin saya akan dipelihara dia. Saya akan bergerak di Jepang. Begitu ya, dengan dana terbatas. Kekuatan Allah itu paling nyata jika kita dalam masa sulit ya. Dalam masa sulit paling nyata. Jadi banyak pelancong-pelancong di luar negeri
mereka kena tekanan budaya, tekanan pekerjaan, justru mereka bisa bertahan loh dan menjadi sukses karena dia menghadapi berbagai hantaman. Ini kalimat penting. Ketika kita tidak tahu jelas langkah apa yang terjadi di masa depan, kita tidak tahu jelas langkah apa yang terjadi di masa depan, kita tuh hanya perlu taat aja loh. Taat aja sama Tuhan, supaya kita tidak tersesat. Jangan melenceng jalannya, saudara. Langkahnya satu-satu, tetapi itu langkah itu taat. Kita mungkin belum bisa melangkah sampai 10 langkah, tidak apa-apa. Satu langkah, tapi taat. Ya, daripada tidak taat, lalu langkah kita tersesat. Gitu ya. Kita perlu taat pada firman Tuhan. Ya, taat, setia pada firman Tuhan. Tidak akan tersesat. Engkau tidak akan tersesat. Makanya saudara, pohon ini ya, wah ini kena hantaman macam-macam. Itu apa sih itu bawahnya itu? Pohon ini masih berdiri setelah pasir di bawahnya tersapu bersih. Karena akarnya begitu dalam, mengingatkan bagaimana seharusnya relasi kita dengan Yesus. Saat badai menerjang, kita tetap berdiri karena kita tertanam kuat. Ya, orang yang mendirikan rumahnya di atas batu, yang punya akar dalam firman Tuhan, dia akan tetap kuat. Kita perlu terus menumbuhkan akar rohani jauh ke dalam firman-Nya. Kita tetap lentur, tetapi berakar kokoh. Berakar kokoh ya, kita hidup di zaman perjumpaan global. Tantangan global, campuran budaya, persaingan global. Mungkin saudara kalau berusaha bekerja di perusahaan lokal ya, nggak kerasa. Saya di perusahaan multinasional company, persaingannya internasional. Ya, karena kita harus menangani banyak negara. Ya, jadi persaingannya hebat. Makanya saya sarankan kepada anak-anak saudara ya, belajarlah bahasa-bahasa asing sebanyak mungkin. Orang Singapura minimal harus belajar 2 bahasa internasional, Inggris dan Chinese. Supaya dia bisa mempunyai jaringan bisnis ke seluruh dunia. Di kantor saya minimal harus 3 bahasa yang dikuasai, 1 orang. Di kantor saya ya, 3 bahasa. Saya menguasai 3 bahasa gitu ya. Jadi kita ini membutuhkan kemampuan beradaptasi dan karakter tangguh. Bambu kan kena angin kanan kiri, dia tetap lentur, dia tetap adaptasi. Tapi dia tidak jatuh karena dia kokoh. Ya, kokoh di dalam tanah. Kokoh dalam tanah. Kokoh di dalam firman Tuhan itu penting. Ketika badai itu menggoncang-goncang kita nggak akan jatuh. Kita tetap lentur. Lentur itu beradaptasi, tetapi kita tidak jauh dari firman Tuhan karena kita tertanam kokoh. Ya. Jadi manusia yang maju bukanlah yang paling kuat sekarang. Tapi yang mampu beradaptasi, lentur dengan perubahan, yang mencari peluang, tapi dia tetap berpegangan kepada sesuatu yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan ini loh. Pegangan ini aja. Pegangan ini aja. Jadi, jangan mendengarkan perkataan dunia, pusing kepala kita. Dengarkan perkataan firman. Perkataan dunia itu mengkhawatirkan. Waduh, tiap hari berita COVID, khawatir terus ya, khawatir terus. Tapi perkataan firman itu memulihkan, menguatkan, berpengharapan. Menarik kalimat ini ya. Jadi kekhawatiran itu adalah percakapan antara dirimu dengan dirimu sendiri. Itu khawatir. Kalau engkau khawatir, itu berarti percakapan dirimu dengan dirimu sendiri. Ya. Tapi doa, ketika engkau bercakap-cakap dengan Tuhan, itu loh istilah pengharapan. Jadi mengapa kita khawatir? Karena kita bercakap-cakap dengan diri kita sendiri. Mengapa kita tidak khawatir? Mengapa kita berpengharapan? Karena kita bercakap-cakap dengan Tuhan. Menarik ya. Di pundak saya ini ada tanggung jawab yang berat. Ini saya bapak ini ya, ibu
tanggung jawab yang luar biasa, situasi COVID. Tetapi di dalam pelukan saya ini memegang harapan yang luar biasa. Anak-anak mesti dididik, bukan hanya bisa berbahasa, berbagai bahasa, bukan hanya berilmu pengetahuan dan teknologi, tapi menghasilkan anak-anak yang cinta Tuhan. Ini perjuangan kita semua ya. Bapak Ibu, ini perjuangan kita semua loh. Wah, kerjaan capek, udah kerjaan capek, pelayanan juga capek lagi. Udah kerjaan capek, pelayanan capek, masih ada pengorbanan keuangan, masih ada pengorbanan hati, waktu, dan macam-macam. Tapi ada harapan. Harapannya di mana? Anak-anak kita. Ya, if you want to change the world, go home. Love your family. Kalau saudara mau ngerubah dunia, udah pulang aja lah. Beresin anak-anak itu supaya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Gitu ya. Jadi tetaplah berbuah di situasi yang sulit. Situasi sulit. Ya kita sama-sama sulit. Ya kita tetap jadi berkat. Makanya ketika kita tidak bisa menjadi berkat secara keuangan secara maksimal, tetapi perkataan kita itu jadi berkat bagi orang lain loh. Forward-an WhatsApp kita itu menguatkan orang lain. Kiriman-kiriman berita firman Tuhan ke grup-grup WhatsApp kita juga memulihkan orang lain. Gitu ya. Jadi tetap berbuat di situasi sulit. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Anghwihai untuk pemaparan materinya pada malam hari ini. Ya, kita semua sangat diberkati ya dengan apa yang disampaikan. Banyak hal yang boleh kita pikirkan bersama pada hari ini, pada malam hari ini, bagaimana kita bisa mengubah segala sesuatu ya dari kehidupan kita untuk terus boleh mengambil langkah yang tepat untuk bisa membangun ketahanan di dalam keluarga kita. Ya, Bapak Ibu, saya memberikan waktu, kesempatan kepada Bapak Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan setelah kita mendengarkan pemaparan webinar pada malam hari ini. Mungkin bisa di chat juga bisa, atau saya memberikan waktu untuk bertanya langsung. Mungkin ada Bapak Ibu bisa langsung membuka mikrofonnya dan bisa langsung berbicara untuk boleh memberikan pertanyaannya. Silahkan kalau ada. Dua penanya dulu di awal ini. Kita punya waktu tidak banyak, jadi mari kita gunakan kesempatan. Kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Belum ada? Ya. Saya mau menanyakan sesuatu dulu, membuka sesuatu dulu ya Pak Anghwihai, untuk mungkin ada Bapak Ibu lain yang sedang mempersiapkan pertanyaannya. Tadi berbicara tentang ketahanan di dalam keluarga, saya sangat tertarik gitu ya tentang satu hal yang disampaikan oleh Bapak, yaitu fungsi pemuritan dan penggembalaan di dalam keluarga. Ya, memang kita lihat sangat penting sekali ya, keluarga menjadi satu bagian, harus ada pemuritan di dalam keluarga, sehingga di dalam keluarga itu semuanya saling mendukung untuk boleh mencapai satu tujuan bersama gitu. Tetapi tadi juga sempat disampaikan gitu ya Pak Anghwihai, bahwa ketika masa-masa kita nyaman gitu ya, itu kadangkala kita menjadi orang-orang yang tidak terlalu memikirkan gitu ya ketahanan di dalam keluarga, maksudnya dalam pembinaan atau pemuritan. Tetapi di kala saat ini dan kita memerlukan sekali kekompakan, memerlukan sekali hubungan yang intim di dalam keluarga, itu akan kita bangun bersama. Tetapi yang pertanyaannya, jika ada keluarga gitu ya yang belum memiliki pemuritan di dalam keluarga dan mereka akan memulainya, ini tidak ada kata terlambat mungkin ya Pak Anghwihai. Adakah saran-saran atau masukan dari Bapak gitu ya, bagaimana cara memulai dari keluarga yang hendak membangun pemuritan di dalam keluarga? Ya, saya kasih pengalaman hidup ya. Jadi di Singapura ini tidak ada pelajaran agama loh. Ini negara sekuler. Jadi negara sekuler, sekolah itu tidak boleh mengajarkan agama. Tidak ada agama. Tetapi karena tidak ada agama di sekolah, makanya murid-muridnya tidak terkotak-kotak karena agama.
Semua dianggap manusia yang perlu dikasihi. Bukan dikasihi karena agamamu sama dengan saya, gitu ya. Atau dibenci karena agamamu tidak sama dengan saya. Tapi masalahnya begini, saya dulu mendapat berkat ketika saya masuk sekolah Kristen di Surabaya. Saya diberkati sekali. Padahal orang tua saya itu boleh dikatakan belum Kristen. Boleh dikatakan begitu ya. Tapi saya berkati di sekolah Kristen. Nah, yang jadi masalah begini, anak saya tidak dididik di sekolah yang mengajarkan firman Tuhan. Jadi siapa sekarang? Siapa sekarang yang mengajarkan firman Tuhan? Saya. Saya yang harus memuridkan anak-anak saya setiap hari supaya dia cinta Tuhan. Tantangan begitu hebat zaman ini. Saya sadar, nak, kamu jangan hanya jadi orang pinter ya. Kalau kamu pinter, kamu tidak cinta Tuhan, kamu nanti akan melawan Tuhan dengan keuanganmu. Merasa kaya udah tidak butuh Tuhan, merasa pinter udah tidak butuh Tuhan. Jadi ini tantangan hebat buat saya ya. Sedih kalau Singapura pendidikan hebat, tapi dia tidak cinta Tuhan, saya sedih. Makanya saya memuridkan. Saya yang ngajarin dia firman Tuhan, bukan guru agamanya, karena guru agamanya tidak ada pelajaran agama. Gitu. Karena Singapura ini negara sekuler ya. Singapura ini tanahnya kosong. Di depan saya ada 10 pohon mangga, di depan rumah saya ada 10 pohon mangga. Tidak pernah ada buahnya. Udah 17 tahun itu pohon mangga, 10 di situ depan rumah saya, tidak pernah ada buahnya, tidak pernah saya kejatuhan pohon mangga, buah mangga. Jadi tanahnya tidak subur, tidak ada minyak, tidak ada besi, tidak ada nikel, tidak ada gas alam, tidak ada apa-apa. Yang ada itu cuma tanah. Air aja tidak ada. Makanya masih beruntung Indonesia ya, macam-macam ada semua gitu. Makanya pemerintah Singapura bilang, kalau kamu tidak pinter nak, tidak akan bisa hidup di Singapura. Dia pendidikan begitu hebat. Tapi saya katakan sama anak-anak, kalau kamu pinter tidak cinta Tuhan, percuma. Banyak orang pinter, banyak orang kaya raya, di Jepang pun mereka banyak yang bunuh diri, stres begitu. Makanya saya memfungsikan pemuritan di rumah saya sebagai gereja mini. Gereja mini sekarang. Ya, ketika badai, makanya sudah gereja itu kalau dia punya kelompok-kelompok kecil yang kuat, di gereja saya ada 300 kelompok kecil. Kelompok kecilnya aja 300 loh. Dan kelompok kecil 300 itu masih ada yang lebih kecil lagi, yaitu keluarga. Kelompok kecil keluarga. Ketika fungsi gereja secara komunitas hari Minggu itu berkurang, tapi fungsi-fungsi kelompok kecil ini semakin kuat. Mereka saling menopang di situasi ini, saling bergandengan tangan. Jadi ketika gereja yang hari Minggu itu fungsinya mulai berkurang, justru gereja yang di kelompok-kelompok kecil, gereja-gereja mini ini yang lebih hebat sekarang ini. Dia tetap tidak tutup itu, luar biasa itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau tahan badai, ajar anak-anak kita firman Tuhan. Kalau cuma ngajari dia pinter, kasih vitamin C, ya itu cuma fisiknya dan otaknya, tapi rohaninya kacau. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Pak Anggiai. Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oh ya, saya ada yang belum saya sampaikan. Bapak Ibu, kita masih punya ada 3 buku ya yang akan dibagikan ke Bapak Ibu untuk mereka yang memberikan pertanyaan atau aktif di dalam webinar pada malam hari ini. Jadi buku ini adalah buku yang sangat bagus, yaitu Learning to Stop, edisi bahasa Indonesia yang dikarang oleh seorang pakar parenting, yaitu Ibu Charlotte Priyatna. Ayo Bapak Ibu, mungkin kita bisa memberikan kesempatan ini juga mendapatkan hadiah, tapi juga bisa mendapatkan berkat melalui pertanyaan yang kita sampaikan. Oh ya, ini ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan Kak Lala dari ada Kak pertanyaan Ruli. nih Pak Angwihai. Ya, silakan. Dari Kak Ruli ini, bagaimana jika anak saya kesulitan bahasa, inteligensi bahasa rendah, apakah bisa go global? Oh ya, saya ini orang yang tidak suka bahasa asing. Saya jujur aja ya, dulu bahasa Inggris saya itu dapat 4 loh. Serius, dapat 4. Bahasa Inggris saya itu dapat 4. Itu pun pada waktu gurunya ngasih 4 di raport,
marah-marah sama saya. Wihai, bahasa Inggrismu itu sebenarnya 3. Kalau 3, meskipun matematika saya 8, saya tidak naik loh. Tidak naik, karena sudah terlalu hancur 3 itu. Dan memang saya tidak suka bahasa asing. Gurunya itu, lah saya gimana mau mengerti Bu Guru? Bu Guru tiap hari ngomong I love you, I love you, I love you. Dia itu ngomongnya all of you. All of you. Saya dengernya apa? I love you. Kacau jadi. Jadi saya jujur aja, saya tidak suka bahasa asing. Sama sekali saya tidak suka bahasa asing. Hono coroko, doto sowolo, masih ingat ya? 0. Di rapot 0. Yang bahasa Inggris itu kacau semua, 0. Meskipun nama saya Chinese, saya nulis kanji, nama saya tidak pernah ingat saya. Tidak bisa bahasa Chinese sama sekali, pokoknya bahasa asing kosong gitu ya. Lalu saya bertekad, tahun 97 saya berangkat ke luar negeri dengan seperti Abraham yang tidak tahu melangkah kemana, yang penting saya taat sama Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa bahasa Tuhan, berangkat dulu. Pokoknya taat di sana, jangan nyolong. Kalau kamu nyolong nggak taat, gitu ya. Jangan nyolong gitu. Ya saya taat aja, saudara. Saya berangkat. Wih, ngomong bahasa Inggris aja kacau balau, apalagi ngomong Jepang. Pakai kanji, pakai hiragana, katakana, pusing kepala saya. Tapi ya, akibat adaptasi, akibat daya juang, akibat mau berjuang, akibat harus maju, harus disiplin, harus ini, harus ini. Saya jujur aja sama saudara, saya ini sekolah teologi juga loh. Pada waktu saya sekolah teologi, saya belajar Yunani, Ibrani pakai bahasa Jepang. Nah, saudara belajar Yunani, Ibrani pakai bahasa Indonesia. Kepala sudah mumet. Saya ini Yunani, Ibraninya pakai bahasa Jepang. Saudara tahu bedanya Jepang sama Indonesia? Bedanya begini. Indonesia itu saya makan nasi. Saya subjek, predikat, objek. Betul ya? Saya subjek, predikat, objek. Kalau Jepang itu saya nasi makan. Subjek, objek, predikat. Jadi orang Jepang itu ngomong apapun, pokoknya kata kerjanya selalu di belakang. Contoh, saya pergi ke gereja jam 7 pagi naik sepeda. Kalau Jepang katakan, saya ke gereja jam 7 pagi bersama teman-teman pergi. Kata kerjanya di baring belakang. Bayangkan belajar bahasa Yunani dengan model supaya seperti itu. Pusing kepala saya. Pusing. Tapi ya tetap masih hidup sekarang. Dan saya belajar satu hal lagi dalam waktu saya belajar bahasa Jepang. Kalau mau mendengarkan orang ngomong itu harus sampai selesai. Ya, karena apa? Kata kerjanya ada di belakang. Jadi kalau saya dengarin orang Jepang itu, kalau belum keluar kata kerjanya itu berarti ngomongnya belum selesai. Misalnya, saya nasi, sendok. Belum selesai kan? Mau diapain? Mau dibuang atau dimakan atau diapa itu gitu. Ya, akhirnya saya belajar untuk lebih menahan diri, jadi pendengar yang baik. Jadi tenang aja Pak, yang enggak bisa bahasa asing Bu, ya udahlah, suruh cari YouTube, dengerin, nanti drama Korea dan macam-macam ngajarin kita bahasa asing macam-macam. Di Jepang, di Singapura anak saya tidak suka bahasa Chinese. Saya bilang sama anak saya yang tidak suka bahasa Chinese. Papamu dulu tidak suka bahasa asing. Tetapi sekarang papamu kerjanya dengan 3 bahasa. Kamu tidak suka bahasa Chinese. Bagi papa yang penting kamu bisa. Tidak harus 100, tidak harus 60, tidak harus 70 nilainya, tidak harus 80, yang penting bisa. Bisa aja, dulu papamu bahasa Inggrisnya kacau balau dapat 4. Sekarang bertengkar sama orang Singapura pakai bahasa Inggris, papa bisa sekarang. Apalagi korbannya pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang, bisa sekarang. Jadi ya, yang penting bisa dulu lah. Nanti lebih dilatih lagi di kerjaan dan macam-macam. Jangan khawatir, manusia punya adaptasi kok. Oke? Ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi memang ada dukungan keluarga ya, yang terus boleh mendukung anak-anak untuk terus bertumbuh. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Mencermati penjelasan dari Pak Angwi Hai, sepertinya kesuksesan hidup menjadi tujuan hidup. Apakah orang Kristen harus sukses dalam hidup? Oh, saudara, begini saudara.
definisi sukses menurut saya gini, ya. Ya, ini saya butuh waktu 10 menit, sorry ya. Orang dunia itu mengatakan gini, aku mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Lihat tuh gajiku, deposituku, rumahku, mobilku. Dari A sampai Z, rumahku sebesar lapangan sepak bola. Aku diberkati Tuhan, aku sukses katanya. Itu orang dunia katakan ya. Jadi kalau ada orang yang menyatakan aku diberkati, aku kaya raya, aku sukses. Itu bagi saya orang dunia. Karena dia sukses mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena dia sukses diberkati Tuhan sebanyak-banyaknya. Kalau saya, orang sukses itu definisinya apa? Orang Kristen sekarang ya, tadi kan orang dunia. Orang Kristen sukses itu begini. Dia itu cuma memancarkan, membagikan berkat. Jadi orang dunia sukses itu mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Kalau orang Kristen sukses itu membagikan berkat sebanyak-banyaknya. Amin. Ya, saya membagikan berkat sebanyak-banyaknya. Itu definisi saya sukses. Jadi, ketika saya menjadikan berkat bagi banyak orang, ya itu saya, ini tujuan hidup saya. Menjadi saluran berkat bagi. Lalu bagaimana Pak caranya bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Ini janji nikah saya. Saya berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya menikahi istri saya Christina dan menjadikan keluarga ini menjadikan saluran berkat bagi Indonesia. Banyakan kejanji waktu nikah gimana? Saya berjanji setia sampai mati, titik. Nah itu kan nikahnya untuk diri sendiri. Betul nggak? Kalau kita benar-benar nikah, saya berjanji untuk menjadikan keluarga ini menjadi berkat bagi banyak orang. Itu janji nikah. Ya, janji nikah saya. Jadi ya, bagaimana kita menjadi saluran berkat baik bagi sebanyak-banyaknya, belajarlah sebanyak-banyaknya, diisi sebanyak-banyaknya. Nanti ketika diisi sebanyak-banyaknya, kita bisa menyalurkan sebanyak-banyaknya. Jadi orang Kristen yang sukses itu dia tidak menahan berkat loh. Orang Kristen yang sukses itu jangan hanya merasa diberkati Tuhan lalu titik. Orang Kristen yang sukses itu cuman menyalurkan berkatnya. Entah pikirannya, entah waktunya, entah uangnya, entah keluarganya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Terima kasih, Pak. Jadi pertanyaan selanjutnya, ini ada beberapa pertanyaan masuk ya, banyak ya. Jadi kalau anak saya kelas 5 SD, akhir-akhir ini nggak mau belajar pelajaran sekolah, tapi maunya coding bikin game. Sedangkan pelajaran sekolah perlu juga dipelajari. Sebaiknya saya harus bagaimana? Ya, ini pertanyaannya. Enggak apa-apa. Dilesin aja sekalian itu coding. Kalau Bapak Ibu enggak bisa ngelesin itu cari aja di YouTube-nya coding. Tetapi seusia anak itu seharusnya dia harus belajar multi ilmu. Karena dia masih muda. Dia masih butuh belajar macam-macam. Nanti dia kalau sudah SMA ke atas penjurusan, baru dia masuk dalam satu bidang khusus. Tetapi karena usianya masih SD, masih kelas 5, sebaiknya dia ngerti biologi, ngerti ini, ngerti ini, ngerti ini, ngerti ini, ngerti ini. Kalau dia punya minat khusus bidang tertentu, enggak apa-apa. Ditajamkan di situ, lesin aja di situ, dikasih jam khusus untuk belajar itu, tetapi dia harus tetap belajar macam-macam. Belajar macam-macam. Supaya apa? Dia mengerti hal-hal yang lain secara general, tapi dia juga ngerti secara khusus di bidang yang dia minatin. Kalau dia cuma belajar coding itu aja, saya khawatir masa depannya. Dia nggak ngerti yang lain, susah nanti kita. Ya, banyak orang itu ngertinya cuma dokter ini, itu, dokter ahli jantung, dokter ahli bedah jantung, dan macam-macam. Keluarga berantakan. Karena apa? Nggak pernah belajar parenting, nggak mau belajar, nggak mau ngikuti webinar keluarga, cuma belajar dokter itu aja. Keluarga berantakan. Makanya kita harus belajar secara general, tetapi harus belajar secara khusus bidang ilmu tertentu. Oke? Ya, baik. Terima kasih. Semoga tadi menjawabnya yang tadi bertanya. Kemudian ada lagi nih Pak, tetap berbuah di masa sulit. Kalau keluarga yang dimiliki relasinya kurang baik, gimana dapat menciptakan ketahanan keluarga? Dan apakah dapat tetap berbuah? Ya,
mesti memperbaiki relasi ya. Kita ini butuh orang lain loh. Kita ini butuh komunitas. Kita ini butuh gereja. Jadi ya kita membutuhkan kedekatan dengan orang lain juga gitu. Apalagi saya yang di luar negeri ya, tidak ada saudara loh saya ini. Lah saudara saya di Indonesia semua. Lah kalau ada apa-apa, siapa yang ngurusi sakit gimana? Kalau satu keluarga kena COVID terus gimana? Siapa yang ngurusin? Jadi ya kita tetap butuh orang lain, tetap butuh orang. Jadi ya harus kita sendiri harus mau merubah diri untuk menyapa dulu. Ya kadang-kadang saya capek, tidak sempat forward berita-berita yang menyejukkan. Saya kelupaan di grup itu. Ya saya forward aja di WhatsApp untuk nyapa mereka. Oh ada berita bagus dari Pak Wihai. Ya kita saling nyapa, mancing-mancing gitu. Jangan kasih berita COVID terus nanti stres mereka. Gitu. Ya mulai nyapa-nyapa gitu ya. Ya baik. Oke, mudah-mudahan tadi bisa menjawab ya. Yang terakhir ini Pak Angwihai untuk pertanyaannya. Untuk pemuritan di dalam keluarga, sampai kapan sampai kapan? Apakah sampai anak mandiri atau sudah menikah? Pada waktu anak saya kecil, biasa sharing dan baca Alkitab firman Tuhan bersama. Sejalan dengan umur anak yang sudah mulai besar, sekarang hanya memonitor saja. Maksudnya sampai kapan dia itu pemuritan dalam keluarga itu, sampai anaknya mandiri atau sampai dia sudah menikah gitu. Nah, kalau kita bisa mempertahankan sampai meskipun menikah dia tetap kontak sama kita, tetap bisa baca firman Tuhan, saling mendoakan, ya jalani aja terus, enggak apa-apa. Kalau bisa bertahan sampai itu bagus, bagus sekali ya. Di dalam keluarga itu ada anak nomor 1, anak nomor 2, nomor 3, ada yang anaknya 9. Anak 9, kadang-kadang kita butuh reuni keluarga. Kumpul setiap tahun sekali. Kalau kita bisa kumpul dalam grup WhatsApp, lebih bagus, saling menguatkan gitu. Jadi jangan mengatakan kita tidak bisa berkumpul karena kita perbedaan jarak. Tapi kita masih bisa berkumpul di WhatsApp, saling menguatkan, saling memberikan berita-berita firman Tuhan begitu ya. Dan itu saling terjaga masih bisa gitu. Nah, bersyukur kalau saudara masih punya anak kecil yang masih bisa ketemu muka dengan muka, pemuritan itu terus dijalankan setiap hari. Kita doakan anak-anak kita ini besok-besok jadi berkat bagi banyak orang ya. Di luar sana itu banyak orang pinter, tapi menyesatkan. Mudah-mudahan anak kita pinter, tapi memberikan solusi pada kehidupan dunia ini gitu. Karena anak-anak kita cinta Tuhan, begitu ya. Nah itu butuh pemuritan. Butuh makanan rohani yang bagus untuk menghasilkan murid-murid Kristen, murid-murid Kristus yang menjadi saluran berkat di masyarakat. Baik. Ya, terima kasih banyak Pak Angwihai yang sudah memaparkan webinar pada malam hari ini. Sangat-sangat memberkati. Terima kasih banyak untuk waktunya. Tapi ada satu, sebelum kita tutup, mungkin ada satu kesimpulan yang mau disampaikan, Pak, untuk boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya. Satu kalimat atau satu kata yang mungkin bisa saya mengingatkan kita. terberkati dengan perkataan ini Mother Teresa ya. If you want to change the world, go home and love your family. Kalau kita mau mempengaruhi dunia, pulang ke rumah, cintai anak-anak kita dan muridkan anak-anak kita supaya dia menjadi berkat bagi dunia. Okay. Amin. Ya, terima kasih banyak. Ini adalah kata-kata kalimat yang sangat-sangat indah ya. Apalagi kita sebagai orang tua, mari kita boleh mengambil makna yang sangat-sangat luar biasa dari kata-kata ini, dan semua yang sudah kita dengarkan melalui webinar pada malam hari ini semoga juga menjadi berkat bagi kita. Kita akan terus boleh membangun keluarga kita di dalam dasar firman Tuhan, karena tidak akan goyah walaupun ada badai, ada segala sesuatu yang merintangi jalan kita. Tetapi jika akar itu kuat, yaitu kebenaran firman Tuhan, kita pasti bisa melaluinya bersama-sama dengan keluarga kita.
Dan di dalam masa-masa pandemi ini yang sungguh-sungguh sangat sekali tantangan dan banyak sekali hal-hal yang terjadi di dalamnya, kita tetap teguh di dalam Tuhan, biar firman Tuhan boleh melandasi segala kehidupan kita. Dan terima kasih sekali lagi untuk pembicara kita pada malam hari ini. Mungkin semuanya bisa memberikan applause atau tanda reaksinya dengan tepuk tangan untuk pemaparannya pada malam hari ini. Kami panitia dan juga pengurus dari GKI Layur dan Bajem Grand Wisata mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Angwihai yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa bagi kita pada malam hari ini dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya, selanjutnya saya akan mengumumkan ya, tadi seperti tadi janjinya, kita ada pemenang dari buku, ya, panitia menyediakan 3 buah buku, yaitu Learning to Stop, edisi bahasa Indonesia yang dikarang oleh seorang pakar parenting, yaitu Ibu Charlotte Priyatna. Buku ini boleh menjadi berkat. Kita putuskan yang ini yang akan mendapatkannya adalah 3 penanya pertama, ya. 3 penanya pertama di sini di dalam ruang chat kita, yang tadi dari Pak Mastri yang pertama, kemudian yang kedua itu dari chat di saya itu dari inisialnya BCL ya, tapi ini bukan Bunga Citra Lestari ya. Kalau ada mungkin semuanya surprise ya. Ya, ini inisialnya BCL. Kemudian yang ketiga Ibu Yulia ya. Nanti boleh direct message ke saya untuk alamatnya karena hadiah akan dikirimkan ke rumah masing-masing, atau dapat menuliskan alamatnya ke WA ke Pak Tri atau ke Pak Wahyu juga bisa. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih sekali untuk kita semuanya yang boleh hadir malam hari ini. Silakan Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Angwihai dan Mbak Lala. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti doa penutup oleh Pak Budi, kita akan ambil foto sebentar ya. Berfoto sebentar, silakan. Mohon kameranya bisa dibuka. Nanti Pak Wahyu yang akan ambil foto ya Pak Wahyu. Ya. Baik, ada 2 layar yang akan kami foto. Ya, baik. 1, 2, 3. Oke, 1 lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Pak Budi, silakan Pak Budi, doa penutup. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur malam hari ini boleh diingatkan kembali untuk terus menjadi keluarga-keluarga yang tangguh, bertahan di tengah gempuran pandemi, sambil terus memuliakan Tuhan, berakar kokoh di dalam firman Tuhan, terus memancarkan kemuliaan-Mu, dan boleh tetap menjadi saluran berkat di tengah situasi yang sulit seperti ini. Kami bersyukur untuk Pak Angwihai yang Tuhan telah pakai. Tuhan juga yang akan terus memberkati pribadi, pekerjaan, keluarga, anak istri, dan seluruh pelayanannya. Juga di gereja di mana beribadah, Tuhan terus tolong supaya tetap menjadi saluran berkat-Mu. Bapa Surgawi, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, juga dunia ini di dalam perjuangan melawan pandemi, khususnya di Indonesia, yang sedang meningkat tajam, tenaga kesehatan mulai kewalahan. Kiranya Tuhan yang berbelas kasihan terhadap kami. Proses vaksinasi yang sedang berjalan, kiranya juga boleh sesuai target yang ditetapkan, juga untuk pemulihan ekonomi yang juga diusahakan di tengah-tengah situasi yang seperti ini, juga untuk masyarakat kiranya juga boleh tetap taat dan tidak lengah di dalam protokol kesehatan. Tuhan, Kau yang menilai setiap kami dengan pergumulan persoalan kami masing-masing, Tuhan yang mengetahui. Kami mau tetap
bergantung pada Tuhan dan mengandalkan kekuatan yang dari Tuhan, karena Engkaulah Bapa kami yang baik, yang tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami sendirian. Kami akan mengakhiri pertemuan kami pada malam hari ini untuk beristirahat ataupun harus melanjutkan dengan hal-hal yang harus kami kerjakan. Kiranya penyertaan, cinta kasih Tuhan, perlindungan dari Tuhan boleh menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.